Rekan UTM, kembali lagi bersama saya Evelina Maya Ferdika Putri di UTM Podcast. Dan saat ini saya akan membahas topik yang menarik, yaitu mengenai dari siswa ke mahasiswa, strategi menjemput prestasi sejak semester pertama. Mengapa topik itu diambil? Karena mahasiswa pada saat ini mendapatkan IP yang baik adalah tujuannya. Namun tidak hanya itu, organisasi, kompetisi, dan beasiswa, program pertukaran mahasiswa, dan lain-lainnya juga sangat penting di dunia kuliah. Dan saat ini saya telah ditemani oleh narasumber keren kita, yaitu ada Bapak Surokim, Esos SH MSI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni Universitas Trunojoyo Madura. Mari kita sapa beliau. Selamat siang Bapak Surokim. Selamat siang Mbak Evelyn. Iya. Selamat berjuang prestasi. Iya, siap Pak. Nah, Pak Surokim untuk kesibukannya hari ini apa Pak? Kita menjelang penerimaan maba ya. Iya. Jadi persiapan tentu bagaimana cara kampus ini menyambut mahasiswa baru UTM 2026 dengan sebaik-baiknya. Agar mahasiswa UTM itu akan tahu UTM dari kita. Iya, siap Pak. Tidak dari persepsi orang atau tidak dari opini orang, tapi orang yang sudah merasakan sendiri di UTM. Dan kita tentu pengen UTM jadi rumah besar kita bersama. Feel at home, semua kerasan, semua menjadi pembelajar yang hebat di kampus ini. Tentu harapannya itu kepada mahasiswa baru. Berarti pada siang hari ini kita akan membahas mengenai prestasi ya Pak ya. Bagaimana cara mahasiswa beradaptasi? Iya, betul. Tentu dengan beradaptasi harapannya akan bisa mencapai prestasi. Langsung saja ya Pak, kita ke topik kita hari ini. Ya. Karena kan memasuki dunia kuliah tentu menjadi babak baru bagi mahasiswa baru ya Pak ya. Lalu banyak mahasiswa yang datang dengan berbagai harapan, tapi tidak sedikit juga yang membawa pola pikir atau kebiasaan saat masih di bangku SMA. Nah, untuk menurut Bapak sendiri, perubahan pola pikir seperti apa yang harusnya dikembangkan dan mungkin di apa ya Pak, dirancang sejak masih mahasiswa baru nih, agar nanti ke depannya bisa lebih berkembang lagi atau bisa menguasai dunia kuliah tentunya. Kita ini kan berada di dalam dimensi dan ruang dan waktu yang berubah. Ya kan? Iya Pak. Ada perubahan, ada dinamika. Nggak mungkin kan orang kecil terus, kan pasti tumbuh menjadi besar. Iya, Nah, benar-benar. kata kunci di dalam perubahan apa coba? Kata kuncinya adalah adaptif. Sepanjang kita bisa adaptasi dengan perubahan-perubahan itu, maka kita akan menjadi leader, kita akan menjadi kreator, kita akan menjadi inovator. Dan kalau kita gagal beradaptasi, maka yang terjadi kita pasti akan ketinggalan zaman. Atau dalam bahasa ekstrimnya, kita tuh akan jadi hiasan di museum. Nah, tentu kan kita tidak ingin kalau kita itu di tengah perubahan itu akan menjadi fosil kan? Tapi kan kita bisa adaptif. Nah, cerita tentang dinosaurus itu menurut saya kok pas ya, relevan ya film itu. Bayangkan itu hewan yang sangat besar di zamannya. Orang nggak ada yang kepikiran bahwa binatang itu akan punah karena besarnya, karena powernya gitu ya. Tapi dia tidak adaptif terhadap perubahan. Maka yang terjadi, dia sekarang menjadi fosil, ada di museum. Karena dia tidak berhasil untuk beradaptasi. Sementara yang bisa beradaptasi, dia bisa survive. Tapi kata kuncinya pertama adalah bagaimana caranya menjadi pembelajar adaptif. Karena tempat dan ruang berbeda. Dari semula belajar di SMA, sekolah menengah atas ini, dia akan berganti ke kampus ya.
Oh ke iya, sekolah tinggi, di mana budaya pembelajarannya berbeda, yang lebih independen, yang lebih mandiri, ya, oke. dan lebih, apa istilahnya, kalau based on potensi dirinya itu lebih banyak dikembangkan. Sehingga kalau kemudian tidak ada kemampuan adaptasi dari yang SMA Oke. ke kuliah ini, maka yang terjadi ya biasanya kaget-kaget ya, Iya, Pak, lalu itu kemudian sering terjadi ya tergopoh-gopoh biasanya. dan lain-lain itu. Iya, Maka penting untuk semua saja belajar adaptif, itu yang pertama. oke. Karena kalau orang sudah adaptif, maka dia nanti akan survive. Iya, Akan survive. Nah, kalau sudah survive, dia pasti bisa berkembang. berkembang. Itu kata kuncinya. Sehingga dibutuhkan Pak adaptasi Pak dari SMA ke kuliah. Yes, wajib gitu. Wajib Wajib. dimiliki ya, Pak, pola Wajib pikir punya. seperti itu. Sehingga mindset-mindset itu harus kemudian disesuaikan lagi. Tipe pembelajaran, bagaimana cara belajar, ya efektivitasnya bagaimana, mengenal lingkungannya yang baru bagaimana, semua itu perlu untuk kemudian diadaptasi, supaya kemudian nanti terakhirnya dia adaptif dan sukses. Oke, selain adaptif, apakah ada lagi pola pikir yang harus dikembangkan oleh Nah, terutama nih adaptif mahasiswa baru? itu tidak hanya sikap, perilaku, ya bisa dimulai dari mindset-nya. Oke. Jadi adaptif itu gabungan ya. Hmm, Adaptif itu dari mulai pola pikirnya, sikapnya, perilakunya, adaptif semua. oke. Karena dengan mendayagunakan pikiran, sikap, dan perbuatan, maka kita akan menjadi manusia yang utuh. Nah, penting untuk disadari, memang tidak gampang mengubah mindset itu. Fix mindset ya harus menjadi growth mindset. Growth mindset ya, mindset yang tumbuh itu adaptif. Tapi coba lihat sekarang banyak sekali yang fixed mindset. Oke. Dibilang gini, orang yang selalu jawab tidak bisa, males, Pasrah gitu ya, tidak Pak. mampu, itu menunjukkan fixed mindset, pola pikir yang mudah menyerah, pola Oke. pikir yang tetap. Tapi kalau orang itu growth mindset, dia men-challenge gitu. Menantang Kamu gitu ya, bisa Pak. ini? Bisa. Kamu mampu ini? Mampu. Hmm, Kamu bisa berprestasi? Bisa. Kamu bisa meraih ini? Bisa. Jawabannya begitu. Men-challenge dirinya sendiri dengan growth mindset. mindset. Maka penting bagi pembelajar, khususnya siswa yang akan menjadi mahasiswa, itu untuk mengembangkan growth Mindset. mindset tadi. Jangan sampai kemudian menjadi fixed mindset, karena kita itu ya kalau mau jujur ya, sesungguhnya kita itu dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa, itu bermiliar-miliar tuh ya, potensi dan kreativitas tuh. Yang baru kita manfaatkan tuh berapa persen sih? Karena apa? Karena terlalu sering kita bilang tidak mampu, Iya, tidak benar. bisa, apa mungkin? Begitu. Ragu ya, Pak ya. Mestinya dijawab mungkin, bisa, mampu. Nah, Itulah growth mindset. Jadi, adaptif mulai dari pikirannya. Karena pikiran itu dia nanti akan mendorong sikap. Kalau pikirannya sudah bilang mampu, sikapnya akan menyesuaikan mampu. Perilakunya akan menyesuaikan gerak dari pikiran tadi itu. Tapi kalau sejak awal sudah bilang, waduh gimana ya, tidak mampu saya, tidak mampu betulan. iya, benar. Makanya saya pernah menulis untuk perubahan mindset mahasiswa UTM ini, untuk menjadi seorang hero, untuk menjadi successman. Nah, itu merubah mindset dan pola pikir growth tadi itu menjadi from nothing to be something. Nothing impossible. Tidak mungkin tidak bisa. Artinya apa? Pasti bisa, Iya, pasti pasti bisa. mampu. Nah, itulah saya percaya ya, masa UTM harus punya mindset itu. Makanya saya juluki mahasiswa UTM itu adalah mahasiswa pejuang. Mahasiswa.
Karena kalau jiwa pejuang, struggle ya kuat, resiliensinya kuat, tidak pantang menyerah, jatuh bangun, biasa Iya, itu. Kalau sudah terbentuk mental pejuangnya, resiliensinya, insya Allah oke. apapun yang dicita-citakan akan mudah dicapai, Iya, benar gitu. sekali. Terus, eee, dari adaptif secara keseluruhan, Mhm, biasanya nih mahasiswa baru juga iya. ini Pak, menganggap bahwa prestasi itu yang keberapa, kesekian, dan Jadi mengutamakan prinsip saya begini ya, saya ingin semua mahasiswa UTM itu menjadi lokomotif, ya. Lokomotif artinya apa? Dia menjadi kreator, inovator. mmm, Organisasi itu kalau lokomotifnya banyak kan cepat majunya. iya UTM ini kan butuh akselerasi. Tapi kalau yang jadi lokomotif beberapa saja, yang berprestasi hanya itu saja, maka ya mana mungkin kita bisa melakukan percepatan. Sehingga dalam prinsip pengembangan kemahasiswaan yang kami lakukan, setiap anak harus menjadi juara. iya, benar. Setiap anak harus menjadi pejuang. Setiap anak wajib ikut lomba. Sehingga di UTM ini kan juga ada SKPI ya, Iya, surat keterangan pendamping ijazah, yang setiap anak itu kan akan melaporkan capaian-capaian prestasinya sebagai pendamping ijazah. Artinya apa? Setiap mahasiswa wajib ikut lomba. oke. Setiap mahasiswa wajib men-challenge untuk berprestasi, apapun bidangnya, mau seni, olahraga, minat bakat, akademik, non-akademik, bebas, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, dengan cara setiap anak bisa membangun dan merebut prestasi, bayangkan 23.000 mahasiswa Wow, UTM dua puluh berprestasi tiga semua. ribu Apa ndak lebih cepat kampus ini menjadi kampus yang berkembang ya, Pak? berkembang gitu itu. Mhm, Tapi kalau hanya sebagian saja yang kemudian terdorong, punya growth mindset tadi, bisa adaptif tadi, bisa kreatif tadi, bisa inovatif tadi, ya lama. Maka saya sejak awal mengatakan bahwa anak UTM siapapun dia punya potensi. Siapapun dia pasti bisa berprestasi. mhm. Wajib mengikuti kompetisi apapun itu bentuknya. Iya, benar. Ya, Karena kan, dunia kuliah ini juga luas ya, Pak, nggak hanya, banyak selalu ya di dimensinya, ya benar. betul. Dan tentunya ada beberapa mahasiswa juga mungkin, Pak, ada yang masih ragu buat Mmm, mengikuti organisasi, lomba, seperti yang Bapak ya, sampaikan tadi, karena dia itu, belum berani untuk, menantang atau men-challenge tadi itu. men-challenge dirinya Maka berarti sendiri. kata kuncinya mindset-nya tadi ya, Iya, benar. mindset yang growth tadi Iya, di ini dulu, dikuatkan ya, Pak, dikuatkan ya? dulu. Mmm, Karena kalau mindset growth-nya itu sudah tertata, maka dia akan tertantang untuk mencapai apapun. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. mhm, Orang mungkin akan apa ya, tidak percaya iya, sekelas Universitas Trunojoyo Madura yang masih baru, tapi mampu melahirkan juara-juara dunia. mhm, Bayangkan itu, dia juara Microsoft di kompetisi level dunia, mhm. beberapa di kompetisi internasional. Dan itu mereka semuanya hampir tidak percaya pada awalnya bisa. Iya, benar. Di UTM menjadi bisa. From nothing to be something. Itu jadi men-challenge itu loh. Makanya kan selalu ya, orang tuh sepertinya dibatasi oleh anggapannya sendiri. Bahwa karunia Allah yang luar biasa ini, itu butuh bagi semua Mhm, kita termasuk mahasiswa untuk yakin dan percaya. Manusia, anak, tidak ada yang terlahir tidak bisa. iya benar, Pak. Semua terlahir dengan bakatnya masing-masing. Mhm, Semua terlahir dengan kemampuan yang diberikan kelebihan masing-masing. Setiap anak pada dasarnya hebat.
Makanya saya yakin bahwa setiap mahasiswa UTM itu adalah hebat. Iya. Kalau dia ketemu dengan sistem kurikulum yang bagus, sistem pembinaan yang bagus, teman yang positif, fasilitas yang positif, kurikulum yang positif, macam-macam itu. Banyak orang Banyak hebat sekali ya, itu Pak. karena seperti itu. Iya, benar-benar. Saya aja berpikir, waduh dulu ya, saya ndak membayangkan terus kemudian apa, bisa sepede ini waktu itu, waktu saya SMP itu kan juga belum ngerti apa-apa gitu. Tapi karena mungkin apa, lingkungan yang kemudian mendidik, akhirnya kemudian ya itu saya sering merasakan apa, nothing impossible Iya, itu. benar. Meyakinkan bahwa bisalah, mampulah Mampu. untuk menggapai apapun yang kita cita-citakan, Kalau gitu. dari pengalaman Bapak sendiri kan Mhm, udah lama sekali ya Pak, terutama di bidang akademik sendiri. iya. Nah, seberapa penting sih Pak, keluar dari zona nyaman atau yang, untuk Iya sih, teman-teman mahasiswa syarat baru tadi? untuk bisa menjadi pemenang, itu salah satunya ya tidak berada di zona nyaman. Mmm, Artinya harus men-challenge dirinya. Kecenderungan orang yang berada di zona nyaman, itu kan sudah nerima saja apa yang ada mhm saat mhm, ini. diterima Diterima apa saja kan. iya, benar Sementara kita tuh kan butuh merebut masa depan, betul? benar benar, Jadi kan apa yang terjadi masa masa depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya kan? Orang kalau dalam zona nyaman, dia ndak akan mikirkan yang namanya future practices. Pengalaman hebat di masa depan itu apa sehingga dia menjadi pemenang, karena sudah merasa puas mhm, dengan yang ada saat ini. Tapi kalau orang itu bisa melihat masa depan dan merumuskan future practices masa depannya, maka dia akan sadar bahwa saya kurang ini, maka saya perlu melengkapi ini, saya perlu melengkapi ini. Multitasking apa? Sehingga mahasiswa, ya tentu saja tidak hanya kuliah ya, semua medium ini bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, kapasitas dia. Apakah melalui organisasi, apakah melalui akademik, non akademik, semua. Yang penting tidak ada yang diam. mmm, Sesungguhnya setiap mahasiswa tadi itu kalau mau sejak awal men-set up bahwa saya butuh SKPI, pendamping ijazah saya itu ini, iya, ndak akan dia ndak belajar. Pasti dia belajar, ada pasti dia tujuannya gitu ya Pak ya, men-challenge. Iya, punya dan ndak tujuan, akan santai-santai. mhm, Pasti, saya kayaknya perlu nih kompetensi di bidang IT, maka dia akan belajar IT. Saya perlu kompetensi retorika, dia belajar retorika. Saya perlu kompetensi atau yang saya sering menyebut 10 keterampilan literasi mahasiswa UTM itu saja kalau mau dilaksanakan pasti hebat mahasiswa UTM. Paham literasi mulai dari literasi hukum, literasi ekonomi, literasi politik, literasi budaya, literasi teknologi, yang ada oke, 10 yang ada bukunya itu iya, literasi masa depan mahasiswa UTM itu keren. Pasti, keren. pasti kompetitif mahasiswa UTM dan ndak akan mahasiswa UTM ketinggalan. Karena apa? Karena mereka punya prediksi masa kini dan masa depan yang lebih siap, gitu. Oke, kalau tadi juga kan di UTM sendiri ada program yang mendukung mahasiswanya agar, lebih giat untuk berprestasi, Betul, lalu, berkompetisi dan mhm. ada juga hal-hal lainnya menurut Bapak Jadi sendiri? kalau selama ini ada anggapan bahwa yang dibiayai oleh institusi itu adalah mereka yang aktif di organisasi, tidak. 23.000 mahasiswa UTM punya kesempatan untuk dibiayai, asalkan dia mengikuti kompetisi. Kompetisi. Mulai dari kompetisi regional, nasional, internasional. Nanti ada tahapan-tahapannya. Kalau masih seleksi awal-awal, nanti koordinasi dengan fakultas.
Kalau nanti sudah masuk final, koordinasi ke universitas. Siapa yang boleh mengakses itu? Setiap anak. Ya. Tidak peduli dia organisasi apapun. Sama semua mahasiswa UTM. Ada Sangat. yang namanya dana delegasi. Ya tapi memang masih dibatasi ya. Untuk jumlah tim itu andaikan anggaran cukup ya tidak dibatasi. Tapi karena anggaran juga perlu fokus atau perlu prioritas, akhirnya ada pembatasan teknis. Tapi pada prinsipnya setiap mahasiswa itu bisa ikut kompetisi. Jadi begitu dia masuk final, dia bisa mengajukan ke universitas. Iya, benar. Jadi setiap mahasiswa memiliki peluang yang Sama, sama. tidak Benar. dibeda-bedakan, tidak ada yang namanya diistimewakan. Setiap mahasiswa UTM dengan potensinya masing-masing diminta kontribusinya untuk bisa berprestasi. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri sebenarnya. Karena dia harus mengisi SK, surat keterangan pendamping ijazah, SKPI tadi itu. Taruhlah Mbak Evelyn nyetor apa saja di SKPI. Pernah ikut organisasi ini, pernah ikut pelatihan ini, pernah ikut uji kompetensi ini. Yang tidak terekod di dalam transkrip akademik akan terlihat di SKPI itu. Artinya apa? Ya bahwa mahasiswa dia pastilah tidak akan santai-santai. Nanti kalau saya santai-santai, SKPI saya isi apa? Kan gitu ya? Iya, benar Pak. Gitu. Nah, mahasiswa UTM harus sejak awal lah bisa merubah mindsetnya itu. Jadi tidak ada sebenarnya kalau dalam bayangan saya itu mahasiswa yang santai itu tidak ada. Apalagi kalau masa eksak itu disibukkan oleh laboratorium kan sudah mulai sore sampai malam. Jadi, nah yang mahasiswa yang mungkin kegiatan laboratoriumnya tidak di lab fisik ya bisa mengejar SKPI tadi itu. Jadi jangan sampai banyak ruang kosongnya, kemudian dia tidak melakukan apa-apa, hanya ngandalin kuliahnya saja. Nah itu nanti teman yang lain sudah sampai sini, dia masih di sini saja. Nah itu harapannya Harus tidak seperti dihindari itu. ya Pak ya. Ya memotivasi dirinya sendiri bahwa kamu loh punya potensi. Kenapa sih potensimu kamu sia-siakan? Ayo di-challenge. Ayo ini. Satu yang saya tuh paling seneng ditinggali sama anak-anak dalam setiap kepengurusan itu buku. Apa itu Pak? Buku. Buku. Saya tuh paling seneng mahasiswa itu bisa menulis ya. Menulis buku, membuat lagu, membuat film, apalah produk-produk yang bisa di-share kepada publik. Untuk apa? Untuk mengkabarkan bahwa UTM itu ada, mahasiswa UTM itu eksis, mahasiswa UTM itu bisa diandalkan dan bisa dikenal karena prestasi-prestasinya. Dan menulis itu jauh lebih abadi. Wah, iya menulis itu 2 kali berpikir. Kalau tulisanmu bagus, hampir pasti retorikamu bagus. Tapi kalau retorika bagus, belum ada jaminan menulisnya bagus. Tapi kalau menulisnya bagus, biasanya Pasti. retorikanya bagus. Maka basis menulis bagi mahasiswa UTM itu sangat penting. Menulislah apa saja untuk menstruktur pikiranmu agar bisa lebih sistematis, agar kalau sudah terbiasa menulis berlembar-lembar, ya mudah semuanya itu. Mau memandang dengan perspektif apa saja lebih gampang. Iya, benar. Gitu. Peluang tadi juga bisa didapat waktu untuk menulis tadi ya Pak Iya. ya. Bisa didapat saat menulis tadi. Peluang kan sangat besar dan bisa dicari di mana saja. Nah, untuk itu menurut Bapak sendiri peluang seperti apa yang harusnya mulai dicari dan dimanfaatkan terutama oleh mahasiswa baru dan mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang lama juga nggak Setiap menutup orang kemungkinan. ya, setiap orang Mbak Evelyn pasti punya namanya passion. Hmm, Passionnya Mbak Evelyn dengan saya mungkin berbeda. Iya. Ada yang orang kan dianugerahi otak kanannya lebih kuat, ada yang dianugerahi otak kirinya lebih kuat. Ya sama-sama sih sebenarnya. Tapi pertama-tama lakukan sesuai dengan passionmu. Kalau kamu memang senangnya olahraga, ya jangan mengejar bernyanyi gitu. Atau kalian kalau Salah senangnya arah ya Pak bernyanyi, ya. jangan memaksa diri untuk olahraga. Jadi kenali dirimu, potensimu itu loh. Saya tuh kira-kira
passion-nya itu passion tuh begini loh, passion tuh seneng. Mhm. Orang kalau seneng, orang itu kalau bahagia, itu kan yang namanya suplai oksigen itu kan akan penuh di dalam tubuh ini. Kalau suplai oksigen kita itu penuh, orang kan menjadi sehat. Iya. Ya betul ya, Mhm. karena tidak defisit oksigen gitu. Iya. Orang seneng, orang bahagia, mesti bahagia itu mesti sehat karena suplai energinya banyak gitu, Full. full. Kasarannya kita ngomong nggak ada capeknya. Mhm. Pernah ndak Mbak Evelyn merasakan mulai pagi taruhlah kuliah semisal, Iya. ndak merasa capek karena dosennya enak, situasinya menyenangkan, prosesnya bagus kan ndak Iya. terasa. Iya, benar. Coba bayangin kalau energi kita itu defisit taruhlah ya, Tertekan. terpaksa, Iya, tertekan benar. gitu ya. Sudah 5 menit aja pasti kita ngantuk kan, Capek, iya. capekan gitu, Bosen gitu ya, bosen. Pak. Nah maka penting tadi itu ya, passion itu. Ya be happy, Be menjadi happy. bahagia tadi, Mhm, menjadi menjadi senang bahagia. tadi, menyukai lingkungannya, menyukai kurikulumnya, menyukai apa yang dipelajarinya. Mhm. Ya namanya orang kalau suka belajar apa-apa, ndak ada yang dipaksa. Iya, benar. Akan muncul kesadaran-kesadaran dirinya sendiri. Di luar pun tidak hanya mengandalkan perkuliahan yang di kelas, dia akan mencari sendiri. Dan sumber informasi dan pengetahuan sekarang kan tidak tak terbatas. Iya, bisa dicari di Kadang-kadang segala kita tuh tempat. kan ya main TikTok, AI ya, Ya. artificial kecerdasan itu, artificial itu kan kok nyaman sekali ya, enak seperti ndak terasa gitu loh ya. Iya. Lihat Instagram tuh kok ndak ada capek-capeknya kita itu. Nah, bisa ndak kita belajar seperti itu? Kan passion itu. Kalau belajar dipaksa, wah cepat capek. Nah, bagaimana supaya kita tuh belajar tidak capek gitu, itu kan penting. Mhm. Sehingga makanya penting bagi saya itu, bisa ndak kalian tiap hari itu berlatih bahagia? Seneng ada di kampus, seneng kepada dosennya, Iya, seneng kepada kurikulumnya, seneng kepada laboratoriumnya, seneng bisa kumpul sama teman-teman UTM TV ya, seneng ketemu siapa kek, sehingga energinya berlipat-lipat. Kalau energinya berlipat-lipat, kalian sehat, kalian senang, nah itu ternyata menumbuhkan sel-sel. Jadi saya masih ingat itu, katanya kalau orang stres ya, Iya. itu setiap berapa menit begitu terbunuh 700 sel kreativitas. Bayangin, berarti Berarti harus senang harus terus ya, senang Pak. gitu ya, harus Iya, benar bahagia. benar. Maka kan ndak boleh ya kita terlalu memaksakan diri, sudah kondisi lelah. Biasanya kan sistem kebut semalam, besok SKS besok ujian, hari ini baru belajar. baru Nah belajar. seperti itu kan menyiksa diri ya. Menurut saya juga tidak sehat dan tidak baik. Tapi berlatih untuk bahagia, berlatih untuk senang, menyenangi sesuatu passion jadi kunci menurut saya. Karena dengan passion tadi itu akan lahir energi yang berlipat-lipat yang kalian tidak dipaksa gitu. Belajar tidak dipaksa, membaca buku tidak dipaksa, menulis tidak dipaksa kan? Iya, senang gitu ya, Pak, dari Senang. dirinya sendiri Maka tentunya. yang akan terjadi apa? Potensimu akan muncul Muncul. dari berbagai arah. Mhm. Itu Mbak Evelyn. Iya. Dan saya percaya kalau mahasiswa UTM bisa melihat seperti itu, rasa-rasanya cita-cita untuk mengakselerasi semua prestasi ini menjadi para pejuang-pejuang prestasi itu bukan utopis, tapi sesuatu yang nyata. Iya, benar. Saya mungkin membayangkan ya, tidak harus 23.000 mahasiswa UTM. Separuhnya saja loh, 10.000 saja. Saya sudah alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah angkat topi hormat yang sedalam-dalamnya. Oke, Iya, semoga menarik saja ya sekali. adik-adik mahasiswa khususnya mahasiswa baru juga memahami bahwa kalian punya potensi, Iya. kalian punya bakat terpendam. Insya Allah kalau di UTM kalian mampu untuk mengeksploitasi atau mengeksplorasi ya, mengeksplor dulu bakat-bakat itu dan ketemu
semuanya akan lebih mudah. Cari Oke. kerja akan lebih mudah, cari profesi akan yang menyenangkan akan lebih mudah, Mhm. dan tujuan akhirnya pasti akan bahagia, Oke. gitu. Dari awal sampai pembahasan ini tadi tuh ternyata berhubungan ya Pak dari yang, growth mindset Betul. tadi, lalu kenali potensi Potensi diri diri, sendiri, passion-nya, keluar dari zona keluar nyaman, dari zona dan nyaman. banyak hal lain yang seperti, eee, untuk kesan Bapak sendiri itu, eee, mungkin bisa, eee, mungkin bisa mungkin Bapak bisa kasih pesan Heeh, untuk mahasiswa baru, agar mereka mungkin masih memiliki mindset yang seperti growth tadi ya. iya, mungkin belum memiliki mindset yang Oke, seperti yang kita bicarakan tadi. Mungkin, pesan Bapak kepada mahasiswa agar tidak hanya lulus dengan gelar sarjana, iya, tetapi juga, meninggalkan kampus dengan pengalaman, relasi, dan prestasi yang membanggakan. mmm, Itu pesan Bapak sendiri untuk mahasiswa UTM apa? kepada adik-adik mahasiswa, Iya, wabil khusus kepada adik-adik mahasiswa baru, mahasiswa baru ya, dan percayalah bahwa kalian adalah generasi terpilih. Baru berapa persen generasi muda kita yang berkesempatan untuk bisa menikmati bangku perguruan tinggi. Kecil sekali jumlahnya. Berarti kalian termasuk orang-orang istimewa, istimewa. karena hanya seberapa persen generasi muda yang bisa memanfaatkan bangku kuliah. Nah, kalian karena istimewa mewakili dan berkesempatan untuk duduk di bangku perguruan tinggi, manfaatkan Mmm, kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan sampai tidak amanah, jangan sampai lupa pesan orang tua, dan percayalah bahwa kalian, tiap diri kalian itu punya potensi. Percayalah tiap diri kalian punya bakat hebat. Percayalah tiap diri kalian ada sesuatu yang akan bisa dibanggakan. Gali itu, munculkan potensi itu, berlatihlah di UTM, insya Allah. Aku yakin saya akan lahir pejuang-pejuang suksesmen-suksesmen baru. Karena apa? Karena didorong oleh great mindset tadi itu. Karena didorong oleh kepercayaan diri, karena didorong oleh keyakinan, oke. karena didorong oleh pelatihan-pelatihan yang menurut saya sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Jadi jangan mudah menyerah, jatuh bangun sudah biasa, resilient itu, dan itulah esensinya kenapa Pak Rohim melalui bidang kemahasiswaan itu memilih kata pejuang. Karena pejuang itu berarti dia apa? Eee, Semangat, pantang menyerah, jatuh bangun gitu ya. iya, Dan akhirnya bisa merebut kesuksesan tadi yang dibahagiakan orang tuanya, keluarga terdekatnya, kelompoknya, lingkungannya. Pada suatu saat dia akan bisa berbakti kepada nusa, bangsa, dan negerinya, oke, gitu. menyentuh sekali ya pesan dari Bapak. Dan tidak terasa Pak, tidak terasa, Tretan UTM saat ini sudah sampai di penghujung episode UTM Podcast kali ini dan saya, ingin mengucapkan terima kasih sekali Terima kasih lagi Mbak Bapak Evelyn kepada Pak sekali. Sirokim, Esos Ya, SHMSI yang telah berbagi wawasan, motivasi, dan berbagi pesan inspiratif bagi mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura. Dan semoga melalui podcast kali ini banyak ilmu yang bisa didapatkan dan, amin, memahami, bahwa tidak hanya melalui, akademik saja namun banyak hal lain, peluang yang sama bisa didapat oleh seluruh mahasiswa, terutama kalian yang masih mahasiswa baru. Nah, oleh karena itu tetap semangat dan jangan lupa untuk terus berkembang selama di dunia perkuliahan. Cari sebanyak-banyaknya peluang kalian dan kenali terlebih dahulu diri kalian. Mungkin itu dari saya, Evelina Maifertika Putri sebagai host pada hari ini dan beserta seluruh tim yang bertugas pada hari ini kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang.